Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ibu-ibu dan hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu dan berbagi pengalaman tentang bagaimana tips mengatur biaya belanja untuk makanan bergizi bagi keluarga kita di dalam keluarga. Kenapa ini penting ibu-ibu yang kami hormati? Karena pengalaman kita di lapangan dengan uang yang banyak, dengan uang yang sedikit, kadang-kadang tidak bisa mengkondisikan bagaimana kita membelanjakan uang kita itu agar bermanfaat untuk keluarga kita, terutama untuk makanan-makanan yang bergizi. Oleh sebab itu, agar lebih efektif dan lebih efisien ya dari penggunaan uang yang kita miliki, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 8 tips yang perlu kita terapkan di dalam keluarga agar bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dalam keluarga agar lebih efektif. Yang pertama adalah belilah makanan yang sedang musim, karena banyak beredar di masyarakat. Oleh karena itu akan memiliki harga yang lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihlah sayuran-sayuran hijau dan sayuran-sayuran berwarna orange seperti wortel, karena ini kaya akan zat besi dan vitamin A. Ya. Yang ketiga, pilihlah buah-buahan berwarna, misalnya berwarna merah, berwarna oranye, kuning, karena kaya akan vitamin A dan vitamin C. Dan yang keempat, ganti jajanan ringan dengan yang padat gizi, misalnya buah gitu. Kemudian biskuit yang difortifikasi, kemudian telur puyuh, ya, dan banyak makanan-makanan yang padat gizi lainnya yang bisa kita konsumsi. Kemudian kurangi belanja untuk anak-anak kita baduta ya ataupun balita, dan ini akan mempengaruhi sedikit banyaknya terhadap bagaimana pola konsumsi di dalam keluarga. Karena dengan uang yang banyak nanti tidak terkontrol makanan-makanan apa saja yang dibeli, baik di rumah maupun di sekolah. Yang keenam, ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun namanya. Dan kemudian yang ketujuh adalah bagaimana kita dalam keluarga itu mensiasati ya, bagaimana kita memasak makanan, sayur-sayuran, kita kombinasikan dengan bahan-bahan pangan yang sumber-sumber protein, sehingga ini akan mengurangi pemborosan terhadap bahan bakar dan lain-lain. Dan yang kedelapan adalah kita siapkan, kita olah protein hewani, misalnya ikan ya atau daging ya, yang bisa kita olah menjadi abon ya, atau makanan-makanan yang dikeringkan sehingga pada saat tertentu ini bisa dikonsumsi dan tahan lama. Apalagi ini kalau seandainya kita rumah kita tuh jauh dari pasar. Nah, kedelapan tip ini ya itu akan mengupayakan, akan memberikan akibat sekurang-kurangnya itu kita akan mengarah kepada pola konsumsi
untuk anak kita khususnya yang bervariasi, penuh zat gizi, ya, memiliki protein yang tinggi, kemudian sayur-sayuran dan yang mengandung vitamin dan mineral, kemudian juga makanan-makanan yang lain yang kita olah sedemikian rupa, dan itu bersumber dari pangan lokal yang tersedia di masyarakat kita, sehingga ini akan memiliki biaya yang lebih murah. Nah, harapan kita di dalam hal ini adalah bagaimana biaya belanja untuk makanan bergizi bagi keluarga itu akan lebih efisien, sehingga tidak akan memberikan beban yang cukup besar, ya, melebihi daripada kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan di dalam keluarga. Demikian topik kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan bagaimana kita menggunakan uang di dalam kita memenuhi kebutuhan gizi keluarga kita. Demikianlah ibu-ibu dan hadirin semua, pada kesempatan hari ini saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana tips, ya, 8 tips yang sudah saya sampaikan tadi dapat menjadi bahan pelajaran buat kita dalam menerapkan gizi pangan yang berbasis lokal di dalam keluarga kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain materi.